Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Robinto Bento, Prod Indonesia Jerman. Oke teman-teman, sekarang aku lagi di luar rumah. Tadi aku habis belanja sedikit, terus aku mau nikmatin sedikit udara segar di luar. Jadi kali ini vlognya aku buat untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber aku yang bernama Vanessa Sevanya. Jadi semoga vlog kali ini dapat memperjelas dan menjawab pertanyaan dari Vanessa Sevanya. Oke? Oke teman-teman, aku mau nyapa kalian yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Robinto Bento. Dan masih tetap aja banyak teman-teman di luar sana yang menanyakan tentang Ausbildung ke aku, terutama di Instagram. Aku mau ngasih tahu kalian semua bahwa aku datang ke Jerman bukan dengan program Ausbildung, tetapi dengan program Au Pair dan penyetaraan pendidikan. Penyetaraan pendidikan di bidang keperawatan. Jadi aku nggak pernah sama sekali untuk mengikuti Ausbildung di Jerman. Dan untuk teman-teman di luar sana yang bertanya tentang agen ke aku juga sama sekali tidak berpengalaman mengikuti agen manapun di Indonesia teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngasih pendapat aku ke kalian apakah agen tersebut benar-benar terpercaya atau enggak, karena aku sama sekali belum pernah berurusan sama yang namanya agen di Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah setelah selesai au pair kita bisa melanjutkan kuliah di Jerman dengan biaya mandiri dengan cara mengikuti pekerjaan part-time di Jerman? Dan apakah pekerjaan part-time ini dapat mencukupi kebutuhan kita secara finansial di Jerman? Jawabannya adalah, jika kamu bertanya apakah selesai au pair kita bisa kuliah di Jerman, tentu aja bisa. Tetapi selesai au pair kalian harus mengikuti prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah Jerman untuk para student di sini. Misalnya, kamu harus memiliki sertifikat DAF atau DSH, atau kamu juga harus mengikuti yang namanya student college dulu di Jerman. Karena pendidikan SMA kita di Indonesia itu tidak setara dengan pendidikan Jerman. Oleh sebab itu, setiap international student yang mau memulai pendidikan strata 1 atau S1 di Jerman, baik itu di uni atau di sekolah tinggi, kalian harus mengikuti yang namanya student college dulu. Nah, setelah student college, kalian baru bisa mendaftar ke uni sesuai dengan jurusan kalian masing-masing di student college. Itu nyambung jurusannya ke universitas gitu. Terus ya bagaimana caranya? Ya caranya kalian harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Jerman untuk student-student internasional di sini. Yang pertama, kalian harus memiliki visa student. Untuk mendapatkan visa student, kalian diwajibkan untuk memiliki deposit sekitar 8.000 lebih. Dan itu harus kalian persiapkan teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian setelah au pair bisa nggak kuliah di sini dengan mengikuti part-time? Kalian harus tahu teman-teman bahwa student di Jerman itu diperbolehkan untuk bekerja secara part-time, tetapi itu dalam batas waktu tertentu. Misalnya satu minggu itu hanya diperbolehkan 20 jam kerja. Dan kalau dipertanyakan apakah part-time ini dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan finansial kita di Jerman, aku pikir itu agak susah teman-teman. Karena yang namanya part-time itu pasti pendapatannya tidak terlalu banyak gitu. Sementara kebutuhan di Jerman itu kan kita sudah tahu biaya hidup di sini mahal. Belum lagi sebagai pelajar di Jerman itu kita persaingannya besar sekali karena kita belajar di negara yang memiliki bahasa, kultur, dan sistem pendidikan yang berbeda. Aku sangat tidak menyarankan orang-orang yang baru memulai ke Jerman untuk mengikuti part-time. Tetapi kalau misalnya kalian mau part-time di Jerman, ya itu hak kalian masing-masing. Tapi kalau ditanyakan apakah itu mencukupi part-time, menurut saya nggak mencukupi. Gitu teman-teman.
Jadi kalau mau kuliah ya bisa aja kuliah setelah au pair, tapi kalian harus mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh pemerintah Jerman. Nggak bisa setelah au pair part time lalu kuliah, nggak bisa. Dan pertanyaan kedua, apakah setelah lulus college atau lulus pendidikan di Jerman kita bisa bekerja di Jerman sesuai dengan jurusan kita? Tentu saja bisa. Dan aku mau share sedikit ke kalian teman-teman. Di Jerman itu kebanyakan orang-orang jika selesai menempuh pendidikan, biasanya mereka diminta dan diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan background pendidikan mereka. Jadi nggak seperti di Indonesia, misalnya kebanyakan orang lulusan keperawatan mereka bisa kerja di bank, atau mereka bisa kerja di kantor pajak, atau mereka bisa kerja di tempat-tempat lainnya. Tapi di sini orang-orang setelah lulus kuliah itu rata-rata mereka diminta bekerja sesuai dengan background pendidikan mereka masing-masing. Karena dengan cara tersebut makanya pemerintah Jerman dapat memiliki kualitas para pekerja dengan cukup baik di negara ini, karena kebanyakan orang yang bekerja di bidang tertentu itu sudah sesuai dengan background pendidikan mereka masing-masing. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan visa di Jerman? Apakah kita bisa bekerja di sini sampai dengan pensiun, dan berapa lama visa kerja di Jerman rata-rata? Sepengalaman aku, jadi setelah aku menyelesaikan program au pairku kemarin, aku mendaftarkan yang namanya program Anerkennung, dan aku mendapatkan visa kerja sebagai perawat Anerkennung selama 1 tahun. Dan setelah masa 1 tahun itu selesai, nanti aku bakalan ke pemerintah lagi untuk memperpanjang visaku. Nah setelah itu aku mendapatkan visa kerja 2 tahun. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya sesuai dengan kebijakan daerah tempat kalian tinggal masing-masing. Tapi kalau misalnya dipertanyakan apakah kita bisa bekerja di sini setelah lulus pendidikan sampai kita selesai masa pensiun, ya menurut aku bisa-bisa aja kalian bekerja di Jerman sampai masa pensiun kalau misalnya kalian betah untuk tinggal di sini, gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, berapa usia rata-rata pensiun di Jerman? Jadi di Jerman itu sepengetahuan aku, usia pensiun untuk yang perempuan itu dari 63 sampai 65 tahun. Itu orang-orang sudah memasuki usia pensiun. Dan kalau yang laki-laki dari 65 sampai 67 tahun mereka sudah bisa memasuki usia pensiun. Dan ada pengecualiannya teman-teman. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, biasanya usia pensiun mereka itu akan lebih cepat, 51 sampai 53 tahun biasanya 61 sampai 63 tahun biasanya mereka sudah bisa memasuki usia pensiun. Terus untuk orang-orang politik juga berbeda hitungan pensiunnya teman-teman. Dan orang-orang yang bekerja sebagai tentara atau polisi itu juga berbeda hitungan usia pensiunnya. Apakah kita bisa menikmati usia pensiun di Jerman? Ya jawabannya bisa. Terus ada perbedaan nggak antara orang-orang yang bekerja di departemen pemerintah dan tempat-tempat swasta? Menurut aku tidak ada perbedaan yang signifikan, karena semua orang yang bekerja di Jerman itu membayar pajak usia pensiun. Jadi kamu mau bekerja di pihak swasta atau pihak pemerintah, itu kamu akan mendapatkan pensiun di hari tua kamu. Masalah pensiun kamu gede atau enggak itu tergantung masing-masing orangnya, tergantung karir kamu masing-masing yang menentukan masa pensiun kamu nanti kamu dapat uang gede atau enggak. Tetapi pertanyaannya, kalau misalnya dapat pensiun, kita semuanya dapat, karena semua orang yang bekerja di Jerman itu membayar pajak pensiun teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa lama minimal domisili di Jerman baru kita bisa mengajukan pindah warga negara? Sepengetahuan aku itu 6 tahun domisili di Jerman, dan au pair itu tidak terhitung ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mengajukan pindah warga negara, au pair itu tidak
termasuk. Jadi 6 tahun setelah kalian domisili di sini, baru kalian bisa mengajukan untuk pindah sebagai warga negara Jerman. Kalau pertanyaannya susah atau enggak, menurut aku sebagai orang asing ya lumayan susah. Karena selain kita harus memiliki kemampuan bahasa Jerman yang baik, kita juga nanti akan diminta untuk menguasai aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku di Jerman. Dan pastinya ada tesnya juga yang diminta oleh pihak pemerintah Jerman untuk orang-orang yang mau pindah menjadi warga negara Jerman. Begitu teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa membawa keluarga atau mengundang anggota keluarga kita ketika kita sudah tinggal di Jerman? Jawabannya bisa. Jika kamu sudah mampu secara finansial untuk mengcover keluarga yang kamu undang ke Jerman. Karena misalnya keuangan kamu masih kacau atau kamu masih dianggap belum mampu untuk mengcover keuangan dari orang-orang yang kamu undang untuk datang ke Jerman, kemungkinannya agak sulit. Tetapi kalau pertanyaannya bisa, ya bisa jika kemampuan kamu secara finansial dianggap mampu untuk mengcover anggota keluarga kamu yang datang ke Jerman, kamu bisa mengundang mereka untuk datang ke Jerman. Pertanyaan selanjutnya, ini bukan pertanyaannya, ini saran kayaknya. Buat dong semacam yayasan yang khusus untuk membantu teman-teman dari Indonesia yang kurang mampu tapi mau ke Jerman agar bisa menjadi saluran berkat untuk sesama, katanya gitu. Jadi untuk membuat sebuah yayasan bukanlah sesuatu yang gampang teman-teman, tetapi dengan share berbagai macam informasi baik di YouTube channel ini dan di Instagram aku juga sudah belajar untuk membantu teman-teman semuanya, terutama dari segi informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi teman-teman, sekarang aku sudah memiliki partner kerja untuk membantu teman-teman di Indonesia sana yang kurang mampu tapi mereka punya mimpi untuk datang ke Jerman. Aku akan menjadi konselor di nama institusinya adalah DENKSPA, DENKSPA. Jadi kalian tinggal lihat aja di Instagram, nanti aku akan menjadi konselor di sana untuk membantu teman-teman sejawat atau teman-teman sekalian yang mau ke Jerman gitu. Jadi mereka nanti akan dibimbing oleh DENKSPA dan diarahkan, baik itu mereka yang mau ikut au pair, FShot atau Ausbildung, dan aku akan menjadi konselor untuk teman-teman perawat Indonesia yang sedang mempersiapkan langkah mereka ke Jerman. Begitu aja sih teman-teman. Terus sebenarnya untuk program au pair, FShot, BFD itu kita tidak dituntut untuk kaya raya kok. Yang terpenting itu kalau misalnya kalian mau ke Jerman, kalian niat dari hati dan rajin untuk mencari informasi, tidak ada kata menyerah, dan mampu menikmati prosesnya, mampu menerima kenyataan bahwa datang ke Jerman itu enggak gampang dan kehidupan di Jerman nantinya juga enggak gampang. Banyak juga teman-teman yang sudah berhasil datang ke Jerman tapi malah pulang ke Indonesia karena tidak mampu untuk mengikuti tuntutan kehidupan di Jerman, karena benar-benar persaingan di sini tuh sengit gitu. Jadi itu sih harapan aku, semoga jawaban-jawaban aku tadi dapat menambah lagi pengetahuan dari teman-teman di Indonesia, menambah lagi informasi-informasi dari teman-teman di Indonesia berkaitan dengan hal menuju Jerman. Semoga jawaban aku tadi juga dapat memberi jawaban yang jelas kepada para subscriber aku yang kemungkinan memiliki pertanyaan yang sama seperti yang udah aku paparkan tadi. So teman-teman, terima kasih untuk support kalian semua. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian terus dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini agar aku semakin bersemangat untuk membuat video dan konten-konten baru. Dan sekali lagi terima kasih atas support kalian semua. Thank you for watching dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, salam cinta dari Jerman.